wasallam dengan senantiasa kita melakukan salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian yang kami hormati, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus DKI Kota Pak Imam yang sudah bersedia memberikan tempat ini kepada kami untuk melaksanakan salah satu kegiatan ini. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pemuda yang dengan waktu yang sangat singkat untuk mensiasati melakukan kegiatan ini. Terima kasih teman-teman pemuda sekalian atas kerja keras dan kerjasamanya. Kemudian yang ketiga, menurut saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu dari program pemuda di program Karuna Pemuda Bogor, yaitu di bidang keagamaan. Dan alhamdulillah di Ramadan ini kami dilatih di bulan Oktober, tapi action kegiatannya baru di bulan ini, bulan Maret. Ini ada dua kegiatan yang kami rangkaikan. Yang pertama dulu-duluan, dan yang kedua festival di daerah yang insyaallah dalam sehari dua akan kami laksanakan. Kami mohon doa dan dukungan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini semata-mata hanya ingin memberikan penguatan kepada kami. Baru semua jadi diperkenalkan ke masyarakat. Baru saya Dura baru itu semua yang masyarakat. Saya baru tahu ada masjid di sini. Saya Besar padahal. Saya besar. Saya kira mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan di malam hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang ada di tempat ini senantiasa diberikan keberkahan, sehat walafiat, dan bisa mengaktualisasikan dan bisa menerjemahkan apa yang akan disampaikan oleh ini kesempatan ini. Oleh karena itu saya ingin kepada kita semua yang ada di tempat ini, mari kita sama-sama dengan hikmat dengarkan tausiah yang akan diberikan oleh Haji Abdul Rahman Sidar di kaki Islam di malam hari. Saya kira dua hal ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya dengan hormat kami memberikan kesempatan kepada Bib. masih Sidar. Oh iya. Syukri sama. Jadi ini ada murid dari Bib yang hadir di malam hari ini bersedia untuk memberikan lantunan kasidah kepada kita sebelum kita masuk ke acara inti ya selama peringatan Idul Adha. Mungkin yang ini disilakan kalau sudah siap bisa mengambil posisi di depan. Oh ya. Sini. Ya
Bisa dekat ke mana? Ini dalam keluar. Ini luar. Keluar ya. Ini dalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجد متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعطايا الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan, saya hormati para imam masjid atau BKMT Masjid At-Taubah serta seluruh pengurus, ketua panitia, panitia, kemudian pemirsa, para sesepuh yang ada, dan jamaah hadirin wa hadirat muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, syahrul du'a. Bulan Ramadan ini bulan mustajab doa. Kalau kita mengamati di surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186, di situ Allah hubungkan antara Ramadan dengan doa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian di ayat 186
wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di awal tadi ayat 185 surat Al-Baqarah, Allah ceritakan pertama di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Setelah itu Allah lanjutkan firman-Nya tentang berpuasa di bulan suci Ramadan. Siapa yang melihat hilal di bulan tersebut hendaklah dia berpuasa. Setelah itu Allah gandengkan dengan apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Kalau mereka bertanya padamu, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku itu dekat. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi seakan-akan Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan di saat kita berpuasa doa kita mustajab. Maka perbanyaklah doa di bulan suci Ramadan. Ada satu riwayat hadis di dalam kitab Kanjun Najah was Surur, ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Quddus Al-Makki. Di situ dinyatakan salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul imamil adil. Doa pemimpin yang adil tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang kedua, da'watus shahim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa, apalagi di bulan suci Ramadan, puasanya puasa wajib. Ini hadis maknanya luas, bisa puasa sunnah juga, doanya mustajab. Orang yang puasa sunnah doanya mustajab. Bagaimana kiranya kalau puasanya puasa wajib? Kata Nabi, doa orang yang berpuasa itu mustajab, tidak pernah ditolak oleh Allah hingga dia berbuka puasa. Dan yang ketiga, da'watul mazlum. Doa orang yang dizolimi itu mustajab. Kalau kaedah az-zaman, kaedah yang berkaitan dengan waktu-waktu mustajab, itu berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kaidah ini kita hubungkan dengan para anbiya, tidak berlaku. Apa maksudnya? Para nabi tidak butuh waktu mustajab. Semua doa mereka itu mustajab. Apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya, ternyata Allah Ta'ala memberikan satu doa pamungkas, satu doa yang sangat khusus yang Allah berikan kepada seluruh para nabi. Semua para nabi doanya mustajab, tapi ada satu doa yang Allah hadiahkan secara khusus kepada mereka para anbiya, para rasul. Doa ini minta apapun pasti Allah ijabah. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi memiliki satu doa yang mustajab. Maknanya apa? Doa khusus. Fata'ajjala kullu nabi da'watah wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tapi semua para nabi sudah menggunakan doa itu. Semua para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kalau dijumlahkan ada 124.000 jumlah nabi dan rasul. Doa pamungkas ini seluruh para nabi sudah menggunakannya ketika mereka hidup di dunia, kecuali saya, kata Nabi Muhammad. Kalau doa mustajab ini, yang istimewa ini, saya belum gunakan di dunia, tapi saya simpan di akhirat.
saya simpan di hari kiamat. Sebagai apa? Sebagai syafaat untuk umat saya di hari kiamat. Coba kita renungkan bagaimana kasih sayangnya Rasul kepada umatnya. Semua para nabi, semuanya orang-orang yang baik. Semuanya manusia-manusia pilihan. Semuanya manusia yang penyayang kepada umatnya. Tapi doa itu sudah digunakan. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW, saking sayangnya dan cintanya kepada umatnya, doa pamungkas tersebut beliau belum gunakan, tapi beliau simpan nanti di hari kiamat untuk dijadikan doa tersebut sebagai syafaat kepada umatnya. Ini menunjukkan begitu besarnya cinta dan sayangnya Nabi kepada umatnya. Dan doa ini tidak digunakan untuk pribadi beliau. Itu yang lebih dahsyat lagi. Kalau para nabi yang lain mungkin ada yang diberikan kepada umatnya, mungkin juga untuk dirinya. Tapi yang hebatnya Rasul SAW, doa tersebut sudah disimpan di hari kiamat. Itu pun doa itu tidak digunakan untuk diri pribadi beliau, tapi beliau berikan doa istimewa itu untuk umatnya. Dan umatnya ini maknanya luas, baik yang taat maupun tukang maksiat. Karena di hadis yang lain dikatakan, syafaati li ahli kabairi ummati. Syafaatku ini aku juga berikan kepada para pendosa besar dari umatku. Tapi sebagian ulama hadis menolak riwayat ini. Habib Hasan bin Ali Al-Sagaf mengatakan syafaat itu hanya khusus kepada orang yang taat. Tapi riwayat ini termuat di dalam kitab hadis. Sebagian ulama hadis mengatakan tidak, syafaat dibagi, ada yang secara khusus diberikan kepada ahli taat, tapi ada juga sebagai bentuk pertolongan kepada orang-orang yang amalnya itu tidak baik. Yang pasti Nabi kita Muhammad SAW sangat perhatian kepada umatnya. Bulan Ramadan juga selain bulan doa, yaitu juga bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Para ulama mengatakan Al-Quran ini proses turunnya itu ada 3 tahapan. Mereka sebut dengan marahil nuzulil Quran, tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Tahapan pertama dari Allah ke Lauhil Mahfuz, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anun majid fi Lauhil Mahfuz. Itu adalah Al-Quran yang mulia, dia berada di Lauhil Mahfuz. Ini 30 juz. Tapi kita harus pahami bahwa Al-Quran ini kalamullah. Kalamullah itu Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, laisa bi khaliqin wala makhluk. Kalamullah itu bukan pencipta, bukan khaliq, juga bukan makhluk. Dia adalah kalamullah. Waktunya wallahu alam. Kapan dia turun? Wallahu alam. Ini marhalah pertama, tidak ada yang tahu kapan diturunkan Al-Quran. Di sisi Allah, kemudian ke Lauhil Mahfuz, itu tidak ada yang mengetahui kapan waktunya. Tahapan kedua, dari Lauhil Mahfuz turun ke mana? Ke Baitul Izzah atau Baitul Izzi. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah atau 701 Hijriah beliau lahir, dalam tafsirnya itu mengatakan dengan Baitul Izzati min sama'id dunya. Ada tempat namanya Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Di situ turun fase kedua. Itulah yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun alfi syahr. Atau
atau di ayat yang lain disebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi. Itu fase kedua turunnya Al-Qur'an. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau Baitul Izz bisa juga. Ini waktunya Nabi katakan taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir minal witr. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama akhraja Imam Bukhari fi sahih. Di dalam riwayat Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah wafat 256 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam akhir dari hitungan ganjil di bulan suci Ramadan. Nah, di sini Nabi sudah memberikan indikator turunnya Al-Qur'an di fase kedua, yaitu di 10 akhir bulan suci Ramadan. Al-Imam Syafi'i wa Ibnu Abbas wa ghairuhum minal ulama wal a'immah, para ulama ada yang berpendapat malam 27, ada yang berpendapat malam 24, ada yang berpendapat setiap tahunnya itu berpindah-pindah, bahkan ada yang berpendapat ada yang di awal, di tengah, di akhir dan seterusnya. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang pasti fase kedua ini Al-Quran turun 30 juz daf'atan wahidatan di waktu 10 akhir dari bulan suci Ramadan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Fase ketiga turunnya Al-Quran itu yang disebut nuzulul Quran. Nuzulul Quran sebagaimana tema yang ada, turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan nuzulul Quran. Kami pernah membaca di salah satu kitab Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani dalam kitabnya Al-Gunyah. Beliau berpendapat itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, sebagaimana terjadinya Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Dari mana Sayyidi Habibi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyimpulkan bahwa nuzulul Quran, wahyu pertama itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Beliau mengambil tafsiran ayat Yaumal Furqan Yaumal Taqa Al-Jam'an. Hari Al-Quran adalah hari Perang Badar, yang dimana bertemunya dua pasukan, kaum muslimin dengan kaum kufar atau musyrikin. Ayat ini menerangkan tentang keterangan waktu, menerangkan keterangan waktu. Hari pertama turunnya Al-Quran ke bumi disebut dengan Yaumal Furqan, hari Al-Quran. Dan ditafsirkan Yaumal Taqa Al-Jam'an, hari pertemuan dua pasukan, itu ditafsirkan oleh mayoritas para ahli tafsir adalah Perang Badar. Berarti hari Al-Quran dengan Perang Badar itu tanggalnya sama. Para sejarawan menyatakan Perang Badar terjadi 2 Hijriah 17 Ramadan. Berarti hari Al-Quran juga 17 Ramadan. Maka diisbat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan ulama-ulama lain bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu tahapan ketiga turunnya Al-Quran. Adapun wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam kitab-kitab sejarah sudah tertulis bahwa beliau mendapatkan wahyu pertama itu ketika sedang beribadah di Goa Hira yang ada di Jabal Nur, ya, namanya Gunung Cahaya.
Karena wahyu pertama turun di tempat tersebut. Cahaya Islam pertama kali dimulai di saat itu. Maka dinamakan gunung cahaya, Jabal Nur. Profesor Dr. Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki, juga Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Juga Al-Imam Zarkashi, Burhanuddin Az-Zarkashi, dalam kitab beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran. Juga Al-Imam Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan. Juga Syekh Dr. Ali As-Sobuni dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ulumil Quran. Juga disebutkan oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, di dalam kitabnya beliau Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran, membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Mereka menyimpulkan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 pendapat. Pendapat pertama, wahyu pertama yang Allah turunkan adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama sampai ayat kelima. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasul adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Makanya namanya Al-Fatihah, pembuka, prolog, mukaddimah dari Al-Quran. Pendapat ketiga surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Pendapat keempat Al-Basmalah. Jadi ada 4 pendapat wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang populer adalah surat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5. Ini yang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Ada hal yang istimewa, ulama-ulama yang sibuk di dalam ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ini banyak, ya, termasuk ilmu tajwid kalau dalam bacaan, tahsin, tartil, yang dibahas idgham bi gunnah, ikhfa, iqlab dan seterusnya, dibahas matnya dan seterusnya. Ada juga ilmu Al-Quran membahas tentang tafsir, baik tafsir dirayah, tafsir riwayah, tafsir isyari, tafsir ilmi, tafsir lughawi. Baik juga membahas tentang mustalahnya, ya, mustalahul Quran atau ulumul Quran, ya, tentang nasikh mansukh, asbabun nuzul, soifin, kemudian syittain, lailin, naharin, kemudian firoshin dan seterusnya. Jadi sangat luas ilmu Al-Quran, sehingga Imam Zarkashi mengatakan tidak bisa dihitung jumlahnya. Saking banyaknya ilmu itu, saking banyaknya ilmu ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sehingga dalam kitab Al-Burhan Imam Zarkashi mengatakan tidak bisa dijumlahkan, saking banyaknya. Istimewa ulama-ulama Al-Quran, semua ulama ini istimewa, ya. Ilmu hadis istimewa, muhaddithun, mufassirun istimewa, al-fuqaha istimewa. Masing-masing ulama itu diberikan keistimewaan. Tapi salah satu keistimewaan ulama-ulama ahli Al-Quran itu Nabi sebutkan mereka itu sebagai keluarganya Allah. Keluarganya Allah, ahlullah. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Di dalam sunannya, Ar-Rasul bersabda, Inna lillah ahlina minan nas. Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Qalu ya Rasulullah manhum. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Nabi menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khosatuh. Mereka lah ulama-ulama ahli Al-Quran,
Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya Allah. Ini satu gelar yang sangat terhormat, satu gelar yang sangat istimewa. Salah satu ulama ahli Al-Quran yang meninggal di bulan Al-Quran juga. Ulamanya ahli Al-Quran, meninggalnya di bulan Ramadan, di bulan Al-Quran. Yang kemarin kita hadiri haulnya, yaitu Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau wafat 15 Ramadan di bulan Al-Quran. Memang beliau dikenal ulama hadis, tapi sebenarnya beliau juga ulama Al-Quran, mufassir. Sudah dari usia masih anak-anak sudah hafal Al-Quran. Belajar qiraah kepada salah satu tokoh ahli qiraah dunia di zamannya, ya, namanya Syekh Uyun, yang meninggalnya waktu tahajud. Ya, sholat malam tahajud, meninggal dalam keadaan sujud. Itu guru qiraah beliau di Syam, Syekh Uyun As-Sudi namanya, Syekh As-Sudi, Syekh Uyun As-Sudi. Beliau ambil qiraah juga kepada Syekh Uyun As-Sudi. Tapi beliau ini juga dikenal sebagai multidisipliner, banyak cabang ilmu yang dikuasai, termasuk ilmu Al-Quran. Hebatnya beliau wafat 15 Ramadan. Kemudian beliau sedang menulis kitab tafsir Al-Quran, ya, sedang menulis kitab tafsir Al-Quran, tapi belum sempat dicetak berupa makhtutah, manuskrip. Itu beliau sedang menulis kitab tafsir Al-Quran. Kalau kitab-kitab Al-Quran lainnya beliau tulis seperti Az-Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, itu membahas tentang ilmu ulumul Quran. Juga kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, itu kitab-kitab membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, ditulis oleh Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Beliau punya karangan kitab 200 judul kitab. Itu yang sudah dicetak kurang lebih. Yang belum dicetak juga sangat banyak. Guru beliau juga ratusan. Beliau belajar itu tidak tanggung, ya. Belajar di tanah suci. Beliau bermukim di Makkah Al-Mukarramah, di tempat namanya Rusaifah. Guru-guru beliau, ayah beliau Said Alwi, ada Syekh Hasan Masyad, Syekh Amin Qutbi yang ada di tanah suci. Kemudian beliau berguru juga ke Maroko, ada Syekh Said Abdul Aziz Al-Gummari dengan saudara-saudaranya. Beliau juga belajar di Mesir Al-Azhar, ya, bertemu ulama-ulama besar, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Makhluf, ya, dan banyak ulama-ulama besar yang beliau menimbang. Sampai ke India, beliau belajar juga ke India, ke putranya pendiri Jamaat Tabligh, Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, memiliki anak bernama Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi yang menulis kitab Hayatus Sahabat. Itu guru beliau. Beliau belajar juga. Bahkan juga kepada Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Itu termasuk guru beliau yang menulis kitab Fadilah Amal, ya. Juga kitab Aujazul Masalik fi Syarh Al-Muwatta Al-Imam Malik. 18 jilid kitab itu. Ditulis oleh Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Ulama mengatakan itu kitab Al-Muwatta mazhab Maliki, ya, ditulis oleh Imam Malik, lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Tapi beliau mazhab Hanafi, sehingga dikatakan beliau menghanafiakan mazhab Maliki lewat kitab Syarah Muwatta. Judul kitabnya Aujazu Masalik. Saking tawadunya beliau memberikan judul Aujazu Masalik, yaitu paling ringkasnya cara menjelaskan kitab Al-Muwatta. Paling ringkasnya 18 jilid. Artinya keilmuannya luar biasa. Itu guru daripada Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, ya, karena orang-orang yang berilmu
Mereka bisa tahu kadar kemuliaan seseorang lewat ilmu. Tidak fanatik buta ya. Oh ini manhaj saya paling benar nih, yang lain salah. Seperti itu. Semuanya jalan menuju kepada Allah banyak caranya, bermacam-macam, tujuannya satu. Cara bermacam-macam. Yang ini caranya A, yang ini caranya B, yang ini C, D, tapi tujuannya satu, menuju kepada Allah, menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik, jalan menuju kepada Allah sejumlah nafas makhluk. Berapa banyak nafas makhluk? Miliaran. Begitu juga jalan menuju kepada Allah. Yang penting sumbernya dari ilmu yang jelas, masyrabnya jelas, manhajnya jelas. Thariqahnya berbeda, itu cara. Salah satu guru beliau juga namanya Sayyid Abu Hasan An-Nadwi, ulama India, mufakir Islam, pemikir Islam. Beliau ini ingin menyatukan berbagai faham yang ada di dunia Islam, ingin disatukan oleh beliau. Namanya Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika ada konflik dengan ulama-ulama Saudi, mereka menyerang Sayyid Maliki dengan kitab-kitabnya, bahkan memvonis beliau musyrik dan seterusnya. Tapi beliau dengan akhlak yang mulia membalas dengan santun. Beliau akhirnya menulis satu kitab untuk menjelaskan pemahaman agama beliau, untuk menjelaskan manhaj beliau, untuk menjelaskan thariqah beliau, yaitu ahlu sunnah wal jamaah dengan thariqah as-sufiyah. Beliau tulis satu kitab yang menjadi kitab bestseller, judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Setelah kitab itu beliau tulis, beliau minta tagriz, kata pengantar dari ulama-ulama yang ada di berbagai negara, termasuk yang di Mesir. Mereka memberikan kata pengantar di kitab Mafahim tersebut. Ulama yang ada di Qatar, yang ada di Mesir, yang ada di Hijaz, yang sepaham dengan beliau, bahkan ulama-ulama India juga beliau meminta, salah satunya Abu Hasan An-Nadwi, untuk dimintakan berikan kata pengantar, karena itu guru beliau, salah satu guru beliau. Tapi Imam Abu Hasan An-Nadwi tidak mau memberikan kata pengantar, tapi kitab tersebut disetujui. Kenapa beliau tidak mau memberikan kata pengantar di kitab Mafahim Sayyid Abu Hasan An-Nadwi? Karena beliau ini ulama yang ingin mempersatukan umat. Di mana aliran beliau masuk. Beliau sering muhadharah di Saudi Arabia bersama Syekh bin Baz. Ya, satu forum. Beliau juga masuk kepada ulama-ulama ahli sunnah. Salah satu yang mengikuti perjalanan beliau namanya Dr. Yusuf Qaradawi. Ulama-ulama Mesir juga. Jadi beliau di sini menjadi satu simbol persatuan aliran Islam. Makanya beliau tidak mau kasih kata pengantar. Tapi basic beliau ahli sunnah wal jamaah. Nah itu guru-guru daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Demikian juga ulama-ulama Hadramaut. Mereka punya hubungan yang baik dengan ulama-ulama India. Mereka ini langsung bertemu dengan Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Langsung bertemu. Di antaranya adalah Mufti Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, ayahanda daripada Al-Habib Umar. Al-Habib Umar ceritakan sendiri dalam kitab Tawjihun Nabi bahwa ayah beliau itu di masa hidupnya sempat pergi ke India, bahkan ikut dalam rombongan jamaah tabligh dalam dakwah. Beliau berdakwah ikut dalam rombongan jamaah tabligh. Bahkan bertemu dengan siapa? Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Pertemuan itu di saat Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi baru selesai menulis kitab Hayatus Sahabah.
tibalah Al-Habib Muhammad. Beliau hormati Habib Muhammad sebagai seorang ulama. Beliau hormati Habib Muhammad juga sebagai seorang zurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hormati juga sebagai seorang musafir, seorang dai. Makanya diberikan penghormatan kepada Al-Habib Muhammad, wahai Habib, tolong antum koreksi kitab yang telah saya tulis. Setelah antum koreksi, saya minta tolong antum buat daftar isi kitab tersebut. Dikoreksi oleh Habib Muhammad, kemudian daftar isinya disusun oleh Habib Muhammad. Jadi kitab Hayatus Sahabat itu daftar isinya halaman sekian bahas sahabat fulan, halaman sekian bahas misalnya Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Mas'ud, dibahas juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibahas juga Sayyidina Umar bin Khattab. Susunannya itu dari Al-Habib Muhammad. Ini alaqah bainal ulama. Inilah hubungan sesama para ulama. Enggak ada saling fanatik, tidak ada saling iri, tidak ada saling menjatuhkan. Semuanya tujuannya satu, mengantarkan manusia kepada Allah dan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan sampai berubah, saudara-saudara. Jangan sampai kita dakwah orang mengajak ke diri kita. Jangan sampai kita berdakwah mengajak orang kepada golongan kita. Jangan sampai kita berdakwah mengajak orang ke mazhab kita. Enggak, yang diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia kepada Allah. Ajaklah manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berubah. Kalau berubah berarti sudah keluar dari rel yang benar. Karena dari 114 surat, 6.666 ayat dalam Al-Quran, ketika perintah dakwah selalu dikaitkan dengan di jalan Allah. Ajaklah manusia ke jalan Allah, ke jalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungan antara para ulama Hadramaut, ulama Hijaz, Said Muhammad bin Al-Maliki dengan ulama-ulama India. Bahkan Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi itu wafat di Baqi, ya, di Madinah, dimakamkan di Baqi. Begitu juga hubungan antara Said Muhammad bin Al-Maliki dengan para habaib, juga punya hubungan yang kuat. Guru-guru beliau banyak juga daripada kalangan Sadah Ali Ba'alwi. Di antaranya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Jakarta, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attash. Kemudian di Saudi, di Jeddah ada guru beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf. Itu guru-guru beliau masih banyak dari kalangan para habaib. Bahkan kalau kita perhatikan kostumnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan ayah beliau beserta saudara-saudara beliau, anak-anak beliau, kalau kita perhatikan itu kostum Hadrami. Pakaian-pakaian ulama Hadramaut. Padahal beliau itu tinggalnya di mana? Di Makkah. Tapi pakaiannya pakaian-pakaian Hadramaut. Coba diperhatikan, imamahnya sama dengan imamah ulama-ulama Hadramaut, jubahnya, kemudian ridanya. Ini ada sejarahnya. Kenapa beliau sangat mencintai, bahkan kostumnya itu mengikuti kostum ulama-ulama Hadramaut. Sejarahnya itu kakek beliau bernama Said Abbas. Said Abbas waktu itu beliau ini menikah, tidak memiliki anak laki-laki. Mungkin ada anak perempuan, ya, wallahu alam. Ada anak perempuan tapi anak laki-lakinya belum ada. Datanglah salah satu ulama besar dari Hadramaut namanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attash. Datang ke kota suci Makkah, ibadah haji, kemudian bermukim di sana. Beliau tiba usia 17 tahun, kemudian di usia 22 tahun baru kembali ke Hadramaut, kembali ke Yaman. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attash ketika tiba di tanah suci belajar kepada As-Sayyid Ahmad Zainud Dahlan, Mufti Al-Haramain, mufti kota suci Makkah dan Madinah di zamannya. Namanya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Al-Habib Ahmad belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, begitu juga
Sayyid Abbas Al-Maliki, belajar kepada Sayyid Ahmad Dahlan. Kemudian Sayyid Abbas belajar juga kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, belajar tabarukan. Akhirnya beliau minta doa kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, "Bib, tolong doakan agar Allah berikan rizki kepada saya anak laki-laki. Saya belum memiliki anak. Saya punya harapan anak laki-laki saya ini kelak menjadi ulama. Makanya saya minta antum doakan." Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kemudian mendoakan, tapi beliau kasih syarat. "Saya doakan Allah berikan rizki kepadamu, engkau diberikan anak laki-laki. Tapi dengan syarat, kamu harus berikan nama anakmu itu dengan nama Alwi." Nama Alwi itu nama kebanyakan yang ada di Hadramaut, ya, karena nisbat kepada leluhur mereka bernama Said Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Muhammad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib ibn Ali Uraidi, ya, bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zalabidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya direstuilah, baik saya akan namakan anak saya dengan nama Alwi. Padahal dari jalur nasab Said Maliki ini, Said Muhammad Al-Maliki, itu nasabnya itu bersambung dengan raja-raja yang ada di Maroko. Makanya ada gelar Al-Idrisi, turunan Sayyidina Hasan. Kalau Habib Ahmad turunan Sayyidina Husain Al-Idrisi. Dan tidak ada satupun nama leluhurnya yang namanya Alwi, tidak ada. Tidak ada satupun leluhurnya yang namanya Alwi. Jadi ini pertama kali kalau anak ini lahir diberikan nama Alwi, itu orang pertama dari garis nasab Al-Idrisi. Said Maliki punya leluhur, tidak ada satupun yang namanya Alwi kecuali ayahnya beliau. Ternyata benar, setelah diberikan doa, diberikan syarat, kalau lahir anak kasih nama, ya, diberikan nama Alwi. Ternyata benar, tidak lama kemudian hamil istri beliau, lahirlah anak laki-laki, diberikanlah nama Alwi. Makanya ayahnya Said Maliki Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Untuk menghormati daripada Sayyid Ahmad atau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, karena barokah doa beliau lahirlah anak laki-laki dari turunan Sayyid Abbas, maka mereka menggunakan pakaian Habib Ahmad dan leluhurnya Habib Ahmad, pakaian Hadrami. Dan itu sampai sekarang kita lihat dari Said Maliki sampai kepada putranya, yaitu Dr. Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi ibn Abbas Al-Maliki, itu kostumnya kostum Hadrami. Nah, ini beberapa kisah tentang hubungan antara ulama Hijaz, Said Maliki, ulama Hadramaut, dan ulama India. Kemudian kembali kepada pembahasan Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ini dikenal juga sebagai ahli tafsir. Tadi saya sebutkan ada jurnal ilmiah dikeluarkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Surabaya, namanya Al-Fitrah. Jurnalnya itu Sahifatun Ilmiah namanya. Judulnya adalah Dimensi Sufistik di dalam Penafsiran Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kitab tentang tafsiran beliau memang belum tercetak, ya. Tafsirnya Said Maliki belum ada, belum dicetak, ghairu matbu'. Tapi kalau kita baca salah satu kitab beliau tentang syama'il, tentang sifat dan karakteristik Nabi Muhammad SAW, berjudul Al-Insanul Kamil. Di situ banyak terdapat penafsiran-penafsiran beliau. Salah satu contoh surat An-Nisa ayat 113. Di situ Allah Ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Dia Allah yang telah menurunkan kepada engkau, Nabi Muhammad, Al-Quran dan Sunnah. Al-Hikmah tafsirannya kebanyakan ulama tafsir As-Sunnah. Dan dia Allah telah mengajarkan kepada engkau seluruh ilmu. Abu yang menafsirkan ayat tersebut, faji'a bima allati hiya lil umum wasyumul.
ta'ummu jami'al ulum allati 'allamaha Allah taala lirusulihi wa anbiya'ih. Yang dimaksud dengan Allah mengajarkan apa-apa, kalau kita artikan secara bahasa ya, 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dia mengajarkan kepadamu, dia itu kembali kepada Allah. Mengajarkan kepadamu, kamu di situ Nabi Muhammad, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Kata apa-apa itu ditafsirkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, artinya adalah keumuman dan cakupan. Yang maknanya Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad seluruh ilmu yang pernah Allah ajarkan kepada seluruh para rasul dan seluruh para nabi. Seluruh ilmu. Di surat Nun, Nun wal qalam wa ma yasturun wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Beliau tafsirkan Nun di situ artinya al-madad al-ilahi al-fayyad, anugerah Allah yang berlimpah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asbabun nuzul dari ayat ini, orang-orang musyrik mengatakan Nabi Muhammad gila ketika mendakwakan Islam. Ketika menyampaikan risalah Islam, mereka kaum musyrikun mengatakan anta majnun, kamu gila. Allah yang bantah, engkau dengan nikmat Allah yang begitu besar yang aku berikan kepadamu, engkau tidak gila wahai Muhammad. Itu langsung dibela oleh Allah Ta'ala. Kemudian beliau tafsirkan makna daripada ayat ini. Artinya anta fi a'lal mustawa min kamalil aqli was sumuil fikr. Engkau berada di level paling tertinggi dari kesempurnaan akal dan kecerdasan intelektual. Jadi Nabi Muhammad punya akal paling sempurnanya. Paling sempurnanya manusia, akalnya adalah Nabi Muhammad SAW. Paling luasnya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dan gak ada satupun manusia, sekalipun mereka Nabi, gak ada satupun dari mereka yang bisa sama ilmunya dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ini yang dipahami oleh Imam Busiri dalam burdahnya. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minadiyam wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Semua para rasul mengambil setetes dari lautan ilmu Nabi Muhammad. Semua para nabi, para rasul, mereka mengambil setetes dari lautan ilmu Nabi Muhammad SAW. Dan mereka berdiri dalam batasan mereka, tidak bisa masuk ke batasan ilmunya Nabi Muhammad. Safnya berbeda, gak bisa masuk, gak bisa selevel dengan Nabi dari sisi apapun, termasuk sisi keilmuan. Wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikam. Yang mereka dapat setitik ilmu saja dan sebentuk hikmah dari luasnya lautan ilmu Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Ibnu Adi meriwayatkan satu riwayat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha itu pernah menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamani alfa babin minal ilm yaftahu kullu babin alfa bab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan Rasulullah telah mengajarkan kepada saya 1000 ilmu, dan setiap satu ilmu dari 1000 tadi itu memiliki 1000 cabang ilmu. Kalau kita jumlahkan 1000 kali 1000, berarti ada berapa? 1 juta ilmu. Sampai hari ini saya yakin ya, ilmu yang ada nih di zaman kita, fisika, kimia, matematika, ilmu geologi, ilmu astronomi,
ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu zoologi tentang hewan, ilmu anatomi tubuh, ilmu kedokteran, berbagai macam cabang ilmu yang ada jumlahnya belum mencapai 1 juta. Yang ada sekarang nih belum ada mencapai 1. Nah, ini ilmunya Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ali 1 juta ilmu. Itu yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ali, 1 juta ilmu. Bagaimana dengan ilmunya Nabi Muhammad? Makanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, beliau ilustrasikan bagaimana luasnya ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma min tayrin yukallibu janahaihi fis sama'i illa dzakara lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmahu. Tidak ada seekor burung yang ada di langit mengibaskan kedua sayapnya, melainkan Nabi sudah menerangkan kepada kami ilmunya terhadap 2 sayap burung tersebut. Jadi maknanya apa? Semua yang di langit Nabi ketahui. Ilmu langit, ilmu bumi, ilmu yang tidak kelihatan, ilmu yang kelihatan, ilmu arsy, ilmu surga, ilmu neraka, ilmu barzah, wa ilmu masa depan juga sudah diterangkan oleh Allah Ta'ala. Buktinya surat Ar-Rum itu menceritakan bangsa Rum akan mengalahkan bangsa Persia. Padahal itu belum kejadian. Belum kejadian peristiwanya, tapi Allah sudah ajarkan kepada Nabi ilmu masa depan. Dikatakan bahwa saya gelibun, mereka bangsa Rum akan mengalahkan bangsa Persia. Karena peperangan pertama bangsa Rum kalah dengan bangsa Persia di zaman Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi lebih cenderung memihak kepada bangsa Rum karena sama-sama punya jalur sanad agama samawi kepada Nabi Isa, walaupun di akhir-akhir ada yang menyimpang ya. Tapi kalau Persia menyembah api, Majusi. Jadi Nabi lebih berpihak kepada bangsa Romawi pada waktu itu ya, pada waktu itu. Bahkan jadi nama surat Ar-Rum. Itu surat Ar-Rum artinya apa? Surat bangsa Romawi masuk ke dalam nama surat. Artinya peradaban mereka itu di zaman itu sangat dahsyat, sehingga Allah pun sebutkan di dalam Al-Quran dengan nama surat Ar-Rum. Ketika peperangan bangsa Romawi dengan Persia, bangsa Persia mengalahkan bangsa Romawi, orang-orang musyrik ini berpihak ke bangsa Persia karena sama-sama menyembah berhala pada waktu itu. Mereka mengatakan itu kalah, itu Romawi. Kaum muslimin waktu itu sedih. Kemudian turunlah ayat surat Ar-Rum di bagian paling awal bahwa nanti akan bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia. Padahal kejadiannya belum terjadi. Di situ Nabi kabarkan kepada mereka, kalian jangan sedih wahai sahabatku, nanti bangsa Romawi akan mengalahkan bangsa Persia. Ternyata waktu berjalan benar, bangsa Romawi mengalahkan bangsa Persia. Ini isyarat ilmu masa depan. Ilmu masa depan Nabi tahu nih, Nabi bisa jelaskan dari awal penciptaan makhluk sampai hari kiamat, sampai orang akhir yang masuk surga itu siapa, Nabi sebutkan dalam hadis. Itu gambaran ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang diwariskan oleh Nabi, banyak diberikan kepada para sahabat, banyak juga diberikan kepada ahlul bait. Di antaranya salah satu tokoh yang mewarisi ilmu kenabian Nabi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 1 juta ilmu. Makanya riwayat yang sangat terkenal, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, saya kotanya ilmu, Imam Ali adalah gerbangnya ilmu. Muncul akhir-akhir mengatakan ini hadis lemah, hadis palsu dan seterusnya. Ya, untuk menjatuhkan kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata diteliti oleh para ulama hadis, ini hadis sahih. Al-Imam Hakim mengatakan hadza hadisun sahihun, ini hadis yang sahih. Al-Imam Suyuti mengatakan juga, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Imam Hakim lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Imam Suyuti mengatakan ini hadis hasan. Muncul ulama mutakhirin, As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghummari, menulis kitab khusus tentang masalah hadis tersebut.
Judulnya Fathul Malikil Ali bi Sihhatil Hadits Madinatil Ilmi Ali. Di situ beliau mengatakan hadis ini sahih, bahkan derajatnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jadi sahabat-sahabat mengakui keluasan ilmunya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan ada satu riwayat dalam kitab Ar-Riyadhun Nadhirah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar memandang wajahnya Sayyidina Ali sambil tersenyum. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, "Malaka tabasamta?" Wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu senyum-senyum? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya senyum karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "La yajuz ahadun 'ala sirat illa man kataba alaihi Ali al-jawaz." Tidak ada seorang pun yang berhasil menyeberangi jembatan Sirat nanti di akhirat, di yaumil qiyamah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyeberangi jembatan Sirat kecuali orang tersebut sudah diberikan surat izin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena beliau selain juga anak mantu Nabi, sepupu Nabi, bisa juga dikatakan sahabat Nabi juga, beliau juga dimandatkan mewarisi ilmu Nabi Muhammad. Semua sahabat Nabi berikan ilmu. Nabi punya 3 ilmu. Ada ilmu pertama yang wajib diajarkan kepada umat, itu gak boleh disembunyikan. Semuanya harus diajarkan dari awal sampai akhir. Ada ilmu kedua, diajarkan boleh, tidak diajarkan juga tidak mengapa. Nah, ini Nabi berikan kepada orang-orang yang Nabi pilih. Ada ilmu ketiga, Allah melarang ilmu ini diajarkan. Contohnya apa? Kapan terjadi hari kiamat? Kalau Rasulullah tahu tanggalnya, harinya, tahunnya, kapan, tahu Rasul. Wah, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, di situ Nabi sudah menyatakan hari kiamat terjadi hari Jumat. Hari kiamat terjadi hari Jumat. Kalau harinya saja sudah tahu, maka bagaimana dengan tanggal? Lebih gampang lagi. Tahun lebih gampang lagi. Tapi ilmu ini dilarang oleh Allah untuk Nabi ajarkan. Cukup Nabi berikan tanda-tandanya saja. Ya, ulama mengarang kitab tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu membahas tentang tanda-tanda saja. Dan sikapnya kita bukan banyak tenggelam dalam berpikir kapan kiamat. Enggak, tugas kita berpikir amal kita. Kita disuruh beramal, bukan berpikir hari kiamat. Ya, beramal. Salah satu bukti, sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, kapan hari kiamat? Mata sa'ah." Kapan hari kiamat? Nabi mengatakan, "Ma'adatta laha." Kamu siapkan apa untuk hari kiamat? Itu jawaban Nabi, artinya apa? Menyikapinya. Menyikapi hari kiamat itu dengan apa? Dengan amal, dengan memperbaiki diri, dengan membersihkan hati, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Alhamdulillah, tadi kita sudah membahas beberapa marahil nuzulil Quran, kemudian ulama-ulama Al-Quran, ya, diantaranya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita, turunan kita bisa dijadikan sebagai ulama-ulama ahli Al-Quran, ya, dan alim bil gauli wal fi'li, ya. Pandai bukan hanya sekedar ucapan, juga amal, bil gauli wal fi'li. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala di dalam menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan dan semoga Allah Ta'ala menerima semua amalan kita, ya, solat tarawih kita, solat witir kita, solat tahajud kita, tilawah Al-Quran kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum.